Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bitaqwallahi wa ibadatihi wa islahi qalbi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi anzala al-furqana lisanan arabiyyan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tukhzini yawma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya yang tiada bisa kita hitung. Di antaranya nikmat istiqamah dalam keimanan kita, istiqamah dalam ibadah, dan istiqamah dalam ketakwaan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan semua pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tetap diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meningkatkan rasa khasyah kita kepada Allah. Kita meningkatkan untuk mengamalkan apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Kita meningkatkan rasa qanaah kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita meningkatkan bekal-bekal untuk setelah kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hati yang selamat pada hari kiamat adalah qalbun salim. Dalam sebuah rentetan doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim, yang kemudian diwahyukan Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87, ayat 88, ditegaskan, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari ketika manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu suatu hari yang harta dan anak cucu tidak akan memberikan manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang membawa qalbun salim. Yang selamat di akhirat adalah yang membawa qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Qalbun salim adalah secara makna hati, qalbun hati, salim yang selamat. Qalbun salim dalam artian bahwa hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari penyakit-penyakit, hati yang selamat dari penyakit akhlak-akhlak yang tercela, hati yang tidak membawa kemunafikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 macam hati, yaitu pertama qalbun salim, kemudian yang kedua qalbun marid, yang ketiga qalbun mayyit. Qalbun salim adalah hati
hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang jauh dari kesyirikan, hati yang jauh dari kemunafikan. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat adalah orang yang membawa qalbun salim. Kemudian ada qalbun marid. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terhadap penyakit, dan Allah akan menambah penyakit. Di situ menjelaskan tentang orang-orang munafik yang memiliki hati yang penuh dengan kemunafikan, dengan penyakit-penyakit hati. Yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati, hati yang tidak bisa menerima petunjuk, hati yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin dalam Al-Quran disebutkan, Allah menegaskan, innaha la ta'mal absar, sesungguhnya mata kepalanya tidak buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta adalah mata hati yang ada di dalam dada. Apa yang menyebabkan manusia itu menjadi matanya, hatinya menjadi mati? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang membuat mata hati menjadi buta, hati kemudian menjadi mati, hati kemudian menjadi sakit, itu ada dua hal yang berat. Yang pertama adalah yang disebut dengan maksiat. Sebab Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan hati bersih, dan ketika manusia itu melakukan satu kemaksiatan, satu dosa, maka akan ada titik hitam di dalam hati itu. Kalau dosanya semakin banyak, maka titik hitamnya semakin banyak, sehingga hatinya yang tadinya putih bersih menjadi hitam legap. Ketika sudah menjadi hitam, maka tidak bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil, mana yang durhaka, mana yang mendapatkan pahala. Dia tidak bisa membedakan. Maka disebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Tetapi hati mereka terdapat penyakit, yaitu terdapat noda hitam, akibat dari apa-apa yang mereka lakukan. Maka kanu yaksibun. Kemudian apalagi yang membuat mata hati kita itu menjadi tertutup? Ketika kita lalai dari zikrullah. Ketika lalai zikrullah, maka hati kita akan semakin tertutup dari cahaya ilahi. Oleh sebab itu Allah menegaskan, innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu hatinya akan menjadi tenang bizikrillah, dengan zikrullah, dengan zikir, dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zikir lisan ataupun zikir ucapan, ataupun zikir hati, ataupun zikir otak, yang semuanya membawa kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikrullah hati akan menjadi tenang. Oleh sebab itu, ketika manusia memperbanyak zikrullah, memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak istighfar,
memperbanyak baca sholawat, memperbanyak baca tasbih, hatinya akan tenang dan bisa dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memberikan sesuatu cahaya khusus bagi orang-orang yang memperbanyak zikir. Karena ketakwaan itulah yang menyebabkan orang mendapatkan satu ilham dari Allah. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah akan memberikan kamu sekalian ilmu. Sering orang mengatakan ilmu yang disebut dengan ilmu laduni itu hanya ilmu yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang betul-betul sesungguhnya bertakwa kepada Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah pasti memberikan pelajaran terhadap orang-orang, ya, kamu sekalian yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kalau penyakitnya itu dua, kemaksiatan, baik itu berupa kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, berbagai macam-macam dosa, dosa lisan, dosa hati, dosa jawarih, anggota badan, semuanya itu akan menyebabkan hati kita semakin buta. Kalau itu yang menjadi sebab, berarti qalbun salim adalah hati yang betul-betul bersih dari noda-noda tadi. Yang paling berat adalah noda kesyirikan, noda kekufuran, noda yang berkaitan dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan ketika kita melakukan satu kemaksiatan, jangan melihat kecilnya kemaksiatan itu. Karena betapa banyak yang menyatakan, di antaranya hadis-hadis bahwa la saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Tapi juga wala kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar kalau sering diguyur dengan istighfar, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya hati kita selalu bersih, selain menjauhi penyakit-penyakit tadi, kita perlu hidup kita ini jangan sampai lalai dari Allah. Hati kita nggak boleh lalai, lisan kita tidak boleh lalai. Betapa banyak karena zikrullah, karena istighfar, karena membaca sholawat, kemudian Allah memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberi rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Dan rezeki yang sangat banyak, baik dalam diri kita, anak cucu kita, harta kita, semua fasilitas yang diberikan Allah kepada kita merupakan rezeki yang harus wajib kita syukuri. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, hati adalah bagaikan raja dalam tubuh kita. Semuanya tergantung daripada hati kita. Kalau hatinya bersih, maka semua perilaku kita akan bersih. Sehingga Rasulullah menegaskan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau daging itu baik, bersih, saluhal jasadu kulluh, maka jasad seluruhnya dari fikirannya, hatinya, perbuatannya akan bersih. Wa idza fasadat, tetapi kalau rusak segumpal daging itu, maka akan rusak seluruhnya. Fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb, ketahuilah itu adalah hati. Sehingga disebutkan dalam kitab Ihya bahwa hati bagaikan raja, anggota badan seluruhnya adalah bala tentaranya, yang tergantung daripada hati itu kemana mau digerakkan. Marilah kita memperbanyak zikrullah, menjauhkan maksiat, agar hati kita menggapai hati yang qalbun salim dan dapat mendapatkan ketenangan di surga kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعلاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua kita mohon yang pertama agar dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, dosa umat Islam semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita mohon agar Allah memberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa menjadikan hati kita dalam keadaan hati yang salim, hati yang bersih dari kemunafikan, dari kesyirikan, dari dosa, dari akhlak-akhlak tercela. Yang ketiga kita mohon kepada Allah agar bangsa ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya diberikan arahan petunjuk untuk menuju ridhonya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waradallahu anhu sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma hassil maqasidana wa yassir umurana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusba' wa nafsin la tasba'. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah ajallu akbar wa aqimus shalah.